Sebelumnya saya senang sekali ya, akhirnya bisa melihat lagi semuanya, khususnya 2018 mahasiswa bimbingan saya ya. Sudah lama sekali tidak ketemu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah perkuliahan semester baru mulai. Semoga berjalan lancar. Saya tahu ini adalah program kolabor, e-learning, semuanya adalah baru. Jadi kita juga dosen belajar keras untuk bisa adaptasi terhadap model pembelajaran ini. Jadi bukan hanya mahasiswa, tetapi kita juga mengalaminya ya seperti itu. Oke, saya juga mengucapkan mungkin waktu Prodi Gathering itu sudah diperkenalkan ya. Untuk mahasiswa 2019 saya mengucapkan salam kenal. Semoga perkuliahan di UPJ itu bisa berjalan dengan lancar semuanya, bisa berinteraksi dengan baik, bisa menyelesaikan perkuliahannya. Khususnya anak 2019 ya, baru masuk, tiba-tiba dia udah langsung belajar online. Itu pasti challenging banget ya. Karena belajar online itu banyak partisipasinya itu adalah dari mahasiswa ya. Jadi harus benar-benar aktif kalian melihatin kolabor seperti itu. Kalau misalnya ada belum masuk soal nilai jawaban kalian juga harus melihat di sistem kolabor itu. Enaknya belajar dengan e-learning adalah kalian bisa tahu progres kalian. Jadi misalnya kalian udah presensi, ternyata kalian lihat di sistem belum ada recordnya itu sudah hadir, misalnya masih 0%, kalian bisa tahu langsung ya. Kalau kita belajarnya offline kan, nanti bisa delala itu ada mahasiswa bilang, Bu, saya hadir, kenapa tidak di presensi ya, gitu. Nah, kalau ini tidak, bisa langsung lihat seperti itu. Seperti minggu lalu itu saya ngajar di kelas 2017, dia present gitu, tapi ketika dia save di kolabornya, kok presensinya tetap 0% gitu. Lalu dia tanya ke saya juga nggak tahu kenapa, tapi akhirnya itu bisa dari dosennya itu bisa melihat di sistemnya itu jadi secara manual. Jadi itu enaknya kalau kita belajar dengan sistem ya. Jadi semuanya itu bisa termonitor ya, grading juga bisa. Kalian submit juga bisa melihat di situ sudah masuk atau belum. Oke, nama saya Hastuti ya. Kalau yang 2019 ya belum kenal, saya tidak ngajar di semester kalian. Saya mengajarnya itu semester 7 ya, akademik baru ini saya ngajar di semester 7 ya. Untuk membantu kakak-kakak kelas kalian itu menyelesaikan skripsinya ya. Jadi saya ngajar di seminar topik sama ngajar di kompensasi strategik. Oke, malam ini saya mau memperkenalkan ya, mau menjelaskan lebih detail tentang program wajib sertifikasi ya untuk setiap mahasiswa yang ada di UPJ. Saya share screen dulu. Oke, kalian bisa lihat di layar ini. Oke, ini sudah berlaku dari 2019. Ini SK Rektornya itu 2019, SK Rektor nomor 266, itu mengeluarkan wajib sertifikasi ya. Kenapa latar belakangnya ini muncul adalah persaingan di era globalisasi ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya, di mana semua orang sekarang itu sudah bisa untuk bekerja lintas negara, lintas regional seperti itu. Jadi ketika nanti kalian lulus, maka kalian bukan hanya bersaing dengan masyarakat Indonesia, tetapi kalian bisa bersaing dari pekerja, calon pekerja dari berbagai negara ya. Jadi itu yang pertama ya, kita melihat apa sih kompetensi tambahan lain yang bisa membuat mahasiswa UPJ itu bisa memiliki kemampuan daya saing yang lebih tinggi ya. Lalu yang kedua itu adalah keraguan kalangan industri terhadap keterampilan lulusannya.
Nah, di sini dikatakan bahwa industri itu sering mengatakan bahwa lulusan S1 itu nggak bisa kerja gitu. Karena mereka itu pada dasarnya hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuannya itu adalah sangat dasar dikatakan. Sementara ketika kita bekerja, industri itu lebih mencari itu kompetensi teknis ya, bukan kompetensi knowledge. Sementara di S1 itu, kita itu lebih banyaknya itu kan fokusnya itu adalah di kompetensinya itu di knowledge ya. Kenapa? Karena kita mempersiapkan mahasiswa itu untuk memiliki pengetahuan dasar kalau bekerja, tetapi kalau dia untuk melanjut S2 pun mereka itu memiliki dasar itu. Jadi kita mempersiapkannya itu memang coveragenya luas ya. Beda kalau kalian itu masuk ke vocation ya, jadi sekolah vokasional. Kalau vokasional itu memang dia memang benar-benar dipersiapkan itu kemampuan teknisnya. Makanya kalau dia lulusan vokasional, maka itu tidak akan bisa untuk lanjut ke S2 karena theoretical background-nya itu tidak kuat seperti itu. Lalu Kementerian Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2016 ya tentang sistem standarisasi kompetensi nasional. Jadi sekarang itu karena banyaknya persaingan, tingginya persaingan, Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja itu ada mengeluarkan SKKNI ya. Jadi di dalam SKKNI tersebut ada yang namanya itu unit-unit kompetensi. Misalnya nanti kalau kalian mau melamar kerja sebagai tenaga penjual, ada Kemenaker, keputusan Menteri Tenaga Kerja nanti itu, kalian bisa Google, saya lupa dia nomor berapa, nanti itu ada standar kompetensi untuk tenaga penjual, ada 10 unit kompetensinya. Misalnya pertama bisa merencanakan program penjualan, bisa membuat forecasting berapa yang akan dijual. Lalu yang ketiga itu misalnya dia bisa mendesain program branding seperti itu. Sementara kalau kita lulus dari S1, kalau kalian ngambil mata kuliah marketing, maka di situ hanya tercantum adalah lulus mata kuliah pemasaran, seperti itu kan ya. Tidak ada spesifik bahwa dia itu sudah memiliki kompetensi untuk unit-unitnya itu tadi. Nah, ini yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja, bahwa setiap profesi itu memiliki standar minimum untuk dia kompetensinya. Mari kita lihat di sini. Apa sih yang dibuat oleh SK Rektor tahun nomor 266 ini adalah di sini dikatakan mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya di sini terhitung periode yudisium genap 2019-2020 yang kemarin itu kakak kelas kalian yang yudisium semester lalu wajib setidaknya memiliki satu program sertifikasi sebagai syarat yudisium. Jadi kalian itu bisa saja untuk ujian skripsi, tetapi kalau kalian mau yudisium nanti wajib memberikan satu sertifikasi. Nah, di sini Jaya Center for Advanced Learning ya, saya itu sebagai pengelolanya, ini akan memfasilitasi mahasiswa baik di dalam hal pendaftaran, lalu nanti di dalam distribusi sertifikat, dan juga nanti di dalam dianya itu verifikasi. Jadi kalau nanti kalian yudisium, nanti akan ada sistem yang akan kalian sispo namanya, kalian akan isi. Nah, di situ nanti akan ada verifikasi. Nah, kita yang akan verifikasi. Kita akan lihat mahasiswa ini sudah ada tidak sertifikasi kompetensinya. Jikalau belum ada, maka dia tidak akan bisa yudisium. Sampai di sini jelas ya, ini satu syaratnya. Lalu yang kedua itu adalah poin pentingnya, di dalam SK Rektor ada dua pilihan yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk sertifikasi kompetensinya. Yang pertama adalah di sini bahasa Inggris, TOEIC. Kita pakai TOEIC, bukan TOEFL.
Kenapa TOEIC? Karena TOEIC ini yang paling dipakai oleh industri ya. Jadi TOEIC itu memang kemampuan bahasa Inggris untuk bekerja ya. Bukan dianya itu bukan lebih kalau TOEFL sama IELTS itu kan lebih untuk sekolah. Tapi kalau TOEIC itu dia memang untuk bekerja ya. Jadi nanti ada kemampuan reading sama kemampuan reading sama writing. Lalu kalian bisa pilih ini, TOEIC ini tadi. Atau pilihannya adalah sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Berbasis Program Studi. Nah, kita UPJ atau Jakal sedang proses pengurusan lisensi ya. Jadi nanti lisensinya itu adalah dari BNSP, dari pemerintah. Jadi kita itu akan menjadi mitra pemerintah. Ijazah sertifikat yang dikeluarkan itu adalah dari BNSP. Tetapi kita sebagai penyelenggaranya. Nah, ketika nanti ada sertifikat yang tidak memenuhi syarat, misalnya nih ya, LSP UPJ misalnya, mengeluarkan satu sertifikat kompetensi. Tetapi ketika kalian bekerja di industri, industri tersebut itu melihat bahwa orang ini nggak punya kompetensi sesuai dengan yang tertera di dalamnya. Misalnya ada mahasiswa yang sudah lulus ngambil sertifikasi BNSP, saya ambil contoh misalnya itu adalah brand building yang ada di manajemen. Ketika kalian lulus, kalian memperlihatkan ini loh sertifikat kompetensi brand building saya itu ya. Itu dikeluarkan pemerintah, ada logo Garudanya, itu berlakunya 3 tahun. Lalu kalian bekerja, terima sama perusahaan. Karena apa? Karena dianggap ini ada jaminannya ya. Lalu ketika ternyata perusahaan itu melihat bahwa orang ini kok nggak punya kompetensi ya di bidang ini, padahal dia punya sertifikat BNSP ini, maka perusahaan itu bisa menuntut BNSP. Dia akan bisa menuntut bahwa orang ini tidak layak untuk mendapat sertifikat ini. Lalu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, akan mengajukan tuntutan kepada UPJ, LSP UPJ. Nanti akan ada proses penyelidikan sampai kepada kepala LSP-nya, yaitu saya, lalu asesornya, orang yang mengakses, yang mengatakan bahwa ini lulus, ini semua akan dilakukan penyelidikannya. Kalau ternyata kita LSP UPJ dan asesornya itu tidak memberikan bukti bahwa proses sertifikasi ini sudah benar, maka kita itu bisa dicabut izinnya. Sama seperti izin universitas dicabut, maka LSP itu juga izinnya itu bisa dicabut oleh BNSP ya, seperti itu. Bahkan kalau ternyata terjadi proses yang salah, asesornya tersebut yang menyatakan orang ini lulus untuk proses sertifikasi ini, maka asesornya itu bisa diajukan tuntutan sampai pidana 2 tahun. Atau dianya itu bisa ganti rugi sampai dengan 20 juta. Jadi itu jaminan yang diberikan ya. Jadi bukan cuma sertifikat kayak pelatihan biasa, saya dapat sertifikat ini, maka udah gitu loh. Itu yang merupakan kekuatan daripada sertifikasinya. Itu yang menyebabkan kenapa kita memilih sertifikasi BNSP, karena jaminannya itu adalah dari pemerintah. Lalu kalau TOEIC ini kan punya internasional ya. Di sini kita kerjasama dengan ITC ya, International Test Center ya. Kalau ternyata sertifikat TOEIC kalian ini tidak sesuai dengan kemampuan kalian, maka yang dituntut itu adalah ITC sendiri. ITC itu adalah lisensi dari pemerintah ya, yang sudah dikeluarkan. Jadi ini semua jaminannya itu bukan hanya sekedar jaminan UPJ, tetapi ada pihak legal lainnya yang dianya itu lebih berkuasa. Nah, nanti kalian untuk memenuhi syarat yudisium, kalian bisa memilih apakah kalian memilih untuk sertifikasi
kompetensi berbasis program studi, atau kalian memilih untuk TOEIC, itu sama saja. Yang penting syaratnya adalah kalau kalian yudisium ada satu sertifikasi kompetensi ini. Oke, sampai di sini saya lanjut ya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa ini efektif yang yudisium kemarin sudah mulai berlaku. Nah, kenapa saya lakukan sosialisasi ini jauh-jauh hari? Supaya kalian itu tidak mepet seperti kakak kelas kalian yang lalu. Yang mana mereka itu stres, pada akhirnya itu mereka itu tidak bisa tidak bisa fokus untuk mengerjakan skripsinya, sidangnya, karena mereka itu harus masukin berkas. Ingat ya, kalau kalian ujian, TOEIC sendiri, kalian ujian itu, maka sertifikatnya itu baru keluar 2 minggu setelah ujian. Karena sertifikatnya itu kan verifikasinya itu kan bukan cuman di UPJ, tetapi itu adalah di ITC. Dan soal-soalnya itu kita harus daftar kepada ITC itu 2 minggu sebelum ujian. Karena soalnya juga kan mereka itu kan dapatnya randomnya itu kan dari Amerika ya, kalau dianya TOEIC ya. Nah, kalau BNSP juga seperti itu. Setelah kalian ujian, nanti kita proses, maka sertifikat kalian itu baru keluarnya itu juga 2 minggu. Itu yang saya katakan, jadi harus diperkirakan kapan untuk mensubmit daripada sertifikatnya. Nah, kalau bisa, kalian di semester ini sudah yang 2018 sudah mulai mempersiapkan diri, maka ketika kalian skripsi itu kalian sudah tidak ada beban yang lainnya gitu. Kalau dia TOEIC ini kan masa berlakunya itu 2 tahun ya. Kalau BNSP ini masa berlakunya itu 3 tahun. Oke. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa ketika kita melakukan ujian, bukan berarti kalian mendaftar hari ini gitu ya, mendaftar minggu ini. Lalu nanti minggu depan sudah ada jadwal ujian, tidak bisa seperti itu gitu. Karena ada jumlah persyaratan minimum untuk bisa dibuka kelas. Nah, ketika misalnya kalian mengatakan ya pengalaman dari kakak kelas kalian, waduh, saya ini udah mau daftar yudisium nih gitu. Dia daftar nih untuk ujian sertifikasi gitu. Lalu saya katakan udah penuh gitu. Karena untuk TOEIC sendiri kita itu maksimum itu 1 kali pelaksanaan itu 40 orang. Nah, ketika kelas mahasiswanya itu sudah buka, sudah daftar, maka 40 ini sudah kita tutup gitu. Nah, kalau misalnya sudah ditutup, kalian menunggu periode berikutnya. Nah, periode berikutnya itu ujian, itu minimal 15 peserta baru kita buka. Ini yang dikatakan tadi, supaya bisa menjadwalkan jauh-jauh hari untuk pelaksanaan pendaftarannya, ya seperti itu. Ini dia prosesnya. Jadi ketika nanti kalian mau mengambil ujian, nanti ada tanda tangan daripada dosen PA, dan juga ada tanda tangan Kaprodi ya. Jadi di form itu ada tanda tangan dosen PA dan tanda tangan Kaprodi. Untuk apa? Supaya Prodi juga bisa melakukan tracking siapa mahasiswa yang kira-kira belum ujian dan akan terbentur dengan persyaratan sertifikasi ya. Ini prosedurnya semuanya itu. Jadi intinya kalian bisa buka formnya itu di websitenya Jakal. Di situ ada semua informasinya. Kalau misalnya kalian sudah isi formnya nanti, kalian tinggal bisa menyerahkan kepada saya atau kepada Bu Ida ya yang mengelola ini. Nah, kalau saya sendiri kantornya itu sekarang di gedung yang baru ya. Di kalau kita masuk itu di sebelah kanan. Itu di lantai 3. Di lantai 3 itu kantor saya. Jadi bisa di situ. Bisa juga melalui email kalau misalnya apa-apa itu bisa melalui email ke kita. Ini beberapa dokumennya. Saya lanjut kepada skema dulu ya. Skema itu adalah bidangnya. Ini ketika kita bicaranya itu sertifikasi kompetensi berbasis program studi ya, BNSP. Nah, mari kita lihat di sini. Kita itu kita mengajukan izin untuk sertifikasi untuk 10 skema untuk LSP, Lembaga Sertifikasi UPJ ya. Nah, untuk yang manajemen sendiri,
kita itu punya 2 skema yang kita ajukan. Jadi karena kemarin itu waktu kita mengajukan belum ada mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan, maka kita mengajukan 2 skema ini, skema SDM sama skema brand building. Tetapi bukan berarti kita tidak akan mengcover skemanya. Jadi nanti ketika bulan Desember nih kita mendapatkan lisensinya, maka kita akan mengajukan penambahan skema. Jadi rencananya akan ada penambahan skema di finance nanti. Nah, karena ini adalah sosialisasinya khusus buat manajemen, maka saya menunjukkan ini, 2 skema ini. Jadi skema SDM dan skema brand building. Kalau skema SDM ini sendiri, dia memiliki 6 unit kompetensi, seperti yang saya katakan tadi. Jadi unit kompetensi yang pertama itu adalah tentang perencanaan. Unit kompetensi yang kedua itu adalah perekrutan, sampai unit kompetensi yang keenam itu dia kompensasi. Jadi ada 6 unit kompetensi. Nah, kalian harus bisa membedakan unit kompetensi di sini adalah teknis ya. Jadi bukan sekedar teori. Jadi nanti ketika kalian ujian itu adalah praktek. Apa kaitannya? Kaitannya adalah nanti ketika kalian magang atau kerja profesi, kalau sudah memilih di skema mana, ambillah kerja profesi yang sesuai dengan skema daripada sertifikasinya. Kalau sudah memang mau ngambil SDM, maka akan mengambil ujian skema SDM. Ketika kerja profesi, carilah yang memang dianya itu untuk unit SDM. Supaya dianya itu bisa nyambung gitu. Dan kalian punya bukti bahwa pernah melaksanakan fungsi SDM. Setidaknya itu clerical ya. Setidaknya itu sebatas administrasi. Kalau kalian sudah mengambil konsentrasi pemasaran, khususnya ini anak 2018 ya, kalau sudah memilih untuk itu, maka nanti ketika kerja profesi, tolong ambil yang memang dianya itu bagian pemasaran. Brand building ini tadi. Jadi kalau kalian nanti ujian, ada buktinya. Bukti bahwa saya pernah mengelola branding. Bukti saya pernah untuk membuat program penjualan seperti itu. Lalu pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana saya bisa dapat untuk kerja profesi yang sesuai dengan skema atau spesifiknya? Kita di Jakal akan membantu alokasinya, khususnya ketika kalian itu tidak masalah untuk bekerjanya itu di bawah unit grup Jaya. Jadi nanti Jakal akan bisa mengatakan bahwa mahasiswa ini akan mengambil skema ini, tolong dikasih pekerjaan yang sesuai dengan skema sertifikasi dia, supaya dia punya evidence, supaya dia punya portofolio untuk itu. Lalu yang kedua adalah ketika kalian sudah mulai kuliah ya, yang sudah mulai masuk ada penjurusan nanti, misalnya ada 2018 ini sudah ada kan yang mengambil mata kuliah konsentrasi ya, compensation strategic. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen harap untuk dikumpul ininya tugasnya tersebut. Nilainya juga dikumpul, bukti nilainya. Jadi misalnya nih kalau saya itu compensation strategic yang lagi mengajar ini, saya ada tugas meminta mahasiswa membuat desain struktur gaji. Nah, ketika dia membuat itu, maka ini adalah bukti bahwa dia mengerjakannya. Kalau brand building juga seperti itu, nanti yang konsentrasi pemasaran juga seperti itu. Nah, kalau dia konsentrasi keuangan juga, nanti ketika ada tugas-tugas seperti itu, tolong untuk didokumentasikan. Jangan hilang, jangan sampai hilang, karena itu adalah salah satu bukti bahwa bahwa kalian itu pernah melakukan pekerjaan yang bersifat teknis ya. Jadi ini tolong dikumpulkan seperti itu ya. Karena meskipun sekarang ini kita belum ada, tetapi kita akan melakukan perluasan skema namanya. Oke, itu kalau kita bicaranya itu tentang skemanya itu adalah skema sertifikasi berbasis program studi ya.
Nah, nanti kalian juga bisa minta arahan daripada dosen PA. Kalian itu mau mengambil apa gitu? Mau ngambil skema apa? Konsentrasi apa? Nah, karena kebetulan ini 2018 saya mahasiswa PA-nya, kalian bisa tanya ya, saya itu mau ngambil apa gitu. Pertanyaannya adalah apakah bisa Bu, saya itu konsentrasinya itu marketing, saya ngambil skema SDM seperti itu ya. Maka ini tidak bisa karena di dalam persyaratan daripada ujian itu ada misalnya itu untuk skema SDM dia harus lulus mata kuliah perencanaan SDM, dia harus lulus mata kuliah kompensasi strategik, dia harus lulus mata kuliah penilaian kinerja. Untuk skema brand building, dia harus lulus global marketing, dia harus lulus itu mata kuliah riset pemasaran, ada beberapa syaratnya. Jadi memang nggak bisa gitu loh. Maka dari sekarang itu tolong dipersiapkan saya itu mau ngambil apa. Khususnya anak 2018 ya, kalian itu kan di semester depan itu sudah mulai konsentrasi ya pembagian. Jadi mulai dari sekarang tolong dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik. Kira-kira saya mau ngambil skema apa? Konsentrasi apa seperti itu. Oke? Nah, itu yang dianya itu tentang sertifikasinya itu berbasis daripada kompetensinya itu daripada kompetensi program studi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Bu jikalau saya itu tidak mau mengambil saya tidak mau mengambil sertifikasi berbasis program studi gitu. Saya mau mengambilnya itu adalah untuk saya mau ngambilnya itu bahasa Inggris seperti itu misalnya ya. Boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris, maka pilihannya itu adalah TOEIC ya. Nah, pilihannya itu TOEIC. Kalau kakak kelas kalian yang lalu itu, memang belum ada syarat minimum untuk nilai TOEIC ya. Jadi yang penting dianya ada. Tetapi untuk yang yudisium untuk semester ini, mulai dari semester ini, sudah ada syarat minimum TOEIC-nya. Kenapa dibuat ada syarat minimum? Karena industri juga memberikan persyaratan nilai TOEIC minimum ya. Kalian itu di dalam grup yang namanya itu bisnis ya. Untuk bisnis sendiri, industri itu meminta syarat minimum TOEIC ya. Untuk manajemen itu sebenarnya dianya itu di 625 ya. Untuk akuntansi dia di 600. Jadi industri itu untuk perekrutan mereka meminta orang-orang yang lulus manajemen yang masuk di dalam area bisnis, mereka itu akan mencari minimumnya itu di 600 nilai TOEIC-nya. Kalau dia untuk proses promosi, dianya itu lebih rendah ya. Dianya itu bisa di 575 atau dianya itu kalau dia untuk area-area yang multinasional, dia bisa di 650. Ini prosesnya itu SK-nya lagi dibuat. Jadi kalau kalian nanti 2018 ini akan ada persyaratan nilai minimum TOEIC ya, itu di 600. Jadi kalau saya mau mengambil untuk TOEIC, maka nilai TOEIC itu akan berlaku jikalau dianya itu 600 ya. Kalau teknik dia lebih rendah, karena memang teknik itu rata-rata di industri mereka itu hanya minta 550. Kalau dia komunikasi sama psikologi, ini bahkan lebih tinggi lagi ya. Komunikasi itu mintanya itu minimumnya itu di 650, psikologi juga di 650. Kalau dia untuk sertifikasi BNSP, itu kan dia cuma 2 ya, lulus atau tidak lulus. Jadi kalau kalian mendaftar di skema untuk program studi, kalian ujian, kalau kalian tidak lulus, maka kalian harus ujian lagi. Berapa biayanya, Bu? Gitu ya.
Sampai sekarang kita itu setting untuk biaya ujian sertifikasi skema itu adalah di 350.000. Nah, kalau misalnya kalian tidak lulus, maka kalian harus mendaftar lagi. Lalu berapa untuk nilai untuk ujian TOEIC gitu? Ujian TOEIC itu kita ada agreement dengan ITB, itu kalian 550.000 ya. Ini lebih mudah. Kalian bisa cek di luar, itu ujian TOEIC itu dianya itu di atas 550. 600.000, paling murah-murahnya itu dianya itu di 600.000 ya. Tapi karena kita ada kerjasama, maka dia itu bisa ngasih sama kita 550. Jadi kalian tidak perlu pergi kemana seperti itu ya, mencari tempatnya ya. Karena semuanya itu ada di UPJ. Nanti kita ada pakai, kalau udah offline, kita ada pakai ruang sendiri. Jakal itu punya ruang sendiri untuk pelatihannya. Tetapi yang kemarin karena pandemik, maka kita pakainya itu ujiannya itu berbasis online ya. Jadi mahasiswa nanti dikasih Zoom ID, ada satu supervisor yang mengawasin aktivitasnya, lalu handphonenya dinyalakan ke monitor. Jadi ada audit, ada pengawasan yang sangat ketat ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada kalian. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengambil TOEIC, maka dari sekarang itu wajib mempersiapkan nilai TOEIC kalian. Karena kalau misalnya kalian ujian itu cuman dapatnya itu di 300 atau 400, maka itu sama aja nggak bisa dipakai gitu loh. Nah, kalau kakak kelas kalian kemarin itu yang manajemen itu paling jelek nilainya ya. Mereka ada sih yang bagus gitu, tetapi rata-rata mereka itu nilainya itu di 400 ya. Jadi karena nilainya itu di 400, 500, mereka lulus, bawa sertifikat TOEIC itu pun tidak bisa dipakai di industri gitu loh. Kenapa? Karena industri itu untuk kalian manajemen hanya mengakui kompetensinya jikalau itu setidaknya itu di atas 550. Nanti saya akan ada program untuk membawa beberapa industri untuk sharing ya. Seperti AirAsia ya. AirAsia itu kalau dia di front office, itu mereka mintanya itu di 650 ya. Di grup Jaya sendiri pun kita minta. Di grup Jaya itu nilai TOEIC-nya itu 550 ya. Memang bukan untuk persyaratan rekrutmen kalau di grup Jaya, tetapi ini lebih kepada untuk promosi dan juga kalau kita mau mendapat pelatihan ke luar negeri dan juga untuk bisa menangani proyek-proyek atau menangani klien yang dianya itu ada bahasa Inggris. Jadi yang internasional ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian dari sekarang mempersiapkan diri, maka syarat yudisium itu bukan hanya sekedar syarat yudisium, tapi kalian juga punya confidence. Saya punya keahlian tambahan lain yang jaminannya itu bukan hanya UPJ gitu. Jaminannya itu kalau skema berbasis program studi pemerintah, BNSP, tetapi kalau dia bahasa Inggris, jaminannya itu ya internasional, penyelenggaranya itu seperti itu. Nah, di Jakal sendiri kita punya program pelatihan bahasa Inggris ya. Nah, ini saya akan sharing kepada kalian, itu program bahasa Inggris yang kita ada kerjasama dengan dengan TBI ya. Nah, ini bentar saya iniin ya. Oke. Bisa dilihat ya. Nah, ini kemarin karena ada pandemik, maka kita itu merevisi kembali dengan TBI, The British Institute, untuk program pelatihan bahasa Inggris ya. Sebelumnya ini kan di 4 jutaan ya, kalau Global English dia di 4 juta, ini 3 juta. Nah, karena pandemik kita belajarnya itu pakai aplikasi Zoom, maka ini semuanya direstrukturisasi biayanya. Jadi kalau dia Global English itu hanya 2.500.000 untuk biaya pelatihannya satu paket ini, itu 40 jam, itu 24 sesi atau 24 kali pertemuan ya. Satu sesi itu 2 jam, satu minggu itu 2 kali pertemuan. Jadi nanti ini bedanya itu kita tidak ketemu
secara fisik, tetapi belajarnya itu ya aktif itu interaktif dengan gurunya itu gitu. Nah, di sini itu juga dibatasin. Satu kelas itu karena dengan ini dianya itu adalah maksimum 15 peserta. Jadi tidak terlalu banyak, karena kalau banyak ini pasti akan mengganggu ya, tidak akan bisa membuat efektif. Nah, kalau dia untuk preparation untuk TOEIC sendiri ataupun TOEFL, maka ini biayanya itu adalah 3.750.000. Sama dengan menggunakan aplikasi Zoom ya. Ini dia 30 sesi. Nah, di dalam ini satu paket, 2 sesi itu adalah diajar oleh native speaker-nya. Jadi akan ada native yang mengisi 2 sesi tersebut. Nah, kita juga tahu dengan masa pandemik ini, maka ada banyak masalah di dalam keuangan ya. Nah, di sini itu Tibia itu mengizinkan kalian untuk membayarnya itu 2 kali ya. Jadi bisa dicicil. Jadi kalian bayar pertama, misalnya ngambil kelas Global English itu 2,5 juta. Pertama itu kalian bayar 1.250.000. Setelah nanti dianya itu 12 sesi, maka untuk sesi ke-13, sebelum masuk sesi ke-13, maka kalian itu sudah melunasin sisa pembayarannya. Nah, untuk ini semua, ini ada yang namanya placement test ya. Karena untuk bisa masuk ke exam preparation ini, dia itu minimal itu dia di grade 4 ya, kalau yang dibuat oleh TBI tersebut. Kenapa? Karena kalau dia grade-nya itu masih di grade 3, dia tidak akan bisa masuk di program ini, terlalu tinggi seperti itu. Jadi mereka itu tidak bisa memastikan kalau kalian sudah di grade 4 itu masuk program ini, maka mereka itu bisa memiliki kepercayaan. Nilai TOEIC 600 itu ya sudah sudah pasti kalian dapat gitu loh. Tetapi kalau kalian itu di grade-nya masih di grade bawah, itu nggak akan bisa masuk di sini gitu. Nah, nanti akan merusak programnya mereka. Yang paling bisa itu adalah masuk di Global English. Kalau Global English ini kan dia mulai dari yang sangat sangat elementary, yang paling dasar, sampai dianya itu di level 5 ya. Level 5 itu target pencapaian di Global English ini dia bisa sampai di level 5. Jadi harusnya kalau kalian pun belajar di sini, kalau kalian lulus Global English, dia di level 4, kalian tidak ngambil di sini, harusnya kalian itu sudah bisa dapat nilai TOEIC-nya itu di 600. Nah, kalau kalian mau untuk tes dulu, kita ada punya yang namanya itu program TOEIC preparation ya, TOEIC readiness. Kalau TOEIC readiness itu biayanya itu cuman 50.000 ya. Jadi kalian bisa tes dulu nilai saya udah di berapa sih, seperti itu. Nah, ini kita buka programnya. Nah, karena dianya itu sekarang masa pandemik, maka ini kita belajarnya itu secara online. Tetapi kalau misalnya itu pandemik sudah berakhir, kita punya ruangan sendiri. Jakal itu sudah punya ruang sendiri untuk pelatihan-pelatihan yang ada. Di gedung yang baru tersebut kita sudah punya ruangan di situ. Tetapi kalau dianya itu bahasa Inggris khususnya, kalau memang dianya itu tidak online, yang Global English sendiri dianya itu 4,5 juta. Kenapa? Karena kita harus bayar biaya transportasi daripada tiap gurunya dari Jakarta itu datang ke sini, seperti itu. Jadi mereka ada biaya operasionalnya. Itu yang bisa saya sharing. Sekarang saya akan unmute kalian. Kalian bisa unmute sendiri. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan saya buka sesi tanya jawab. Iya, ini ada di chat ini sama Ibu Ida ya. Jadi saya di Jakal itu saya ada Ibu Ida yang membantu. Jadi Bu Ida juga bisa teman-teman ini. Sambil saya menjawab, ini ada pertanyaan.
Minta tolong bagi semuanya ya untuk ngisi daftar hadir ini ada di chat saya kasih. Minta tolong diisi ya. Ini ada HTTP GG itu. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk sertifikasi apa bisa memilih keduanya atau hanya satu? Oh, bisa aja dua-duanya. Kita itu mensyaratkan minimumnya. Minimumnya itu satu. Kenapa? Karena setidaknya dengan ada satu yang sudah kalian buat, kita yakin melepas kalian seperti itu. Jadi apapun itu, karena sekarang itu era globalisasi, bahasa Inggris itu sudah bukan apa ya, sudah bukan hanya kayak tambahan, tetapi sudah kebutuhan seperti itu. Jadi kalau kalian ini melamar, itu sudah pasti gitu. Sekarang deh kalian lihat, sedangkan di jualan online sekalipun ya, Shopee itu banyak kan penjual-penjual dari luar itu yang masuk ya. Makanya kalau kita buka itu toko online itu kadang di deskripsinya dikatakan tolong menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Itu artinya apa? Mereka akan melakukan Google Translate ya. Jadi kita chat misalnya minta size apa, mereka lakukan Google Translate. Kalau bahasa Indonesianya nggak lengkap, nggak ada subjek, predikat, objeknya, maka itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, itu artinya persaingan itu ya sudah global gitu loh. Jadi kalau mereka masuk ke sini itu investor masuk ke Indonesia itu sudah nggak bisa lagi kalian ini gitu loh. Saya ambil contoh misalnya perusahaan lokal sendiri deh, kayak Bogasari. Bogasari juga dianya itu Bogasari juga dianya ini gitu. Apa? Bogasari juga dia punya perusahaan di Vietnam ya. Jadi kalau kita melamar di sana, maka mereka itu akan melihat, misalnya ada rekrutmen ya, waktu tahun berapa itu, oh minta maaf, ini dikatakan dia ini ya, tidak bisa. Mungkin ini nggak bahasa lagi, maaf. Ini dia link itu tidak bisa apa itu, tidak bisa huruf besar. Jadi coba nih ya, saya buat huruf kecil semuanya, lowercase, iya. Nah, saya copy paste lagi. Link itu tidak bisa huruf besar. Jadi mungkin tadi, nih, coba itu. Sambil saya coba ya. Harusnya sudah bisa. Coba sambil saya nunggu ini. Terhadir. Nah, udah bisa. Oke, sudah bisa linknya ya. Tadi itu dia huruf besar ya. Untuk signature apakah wajib bisa makan? Enggak perlu. Pokoknya klik OK aja di signature-nya itu enggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan lokal sendiri ya, saya ambil contoh tadi itu Bogasari, perusahaan lokal. Mereka itu kan buka manufakturnya itu di Vietnam. Kenapa di Vietnam? Karena tenaga kerja di sana itu murah. Terus attitude daripada masyarakat di sana itu lebih mudah dikontrol daripada Indonesia. Jadi secara strategik bisnis mereka lebih untung buka pabriknya itu di Vietnam. Tetapi mereka mau memastikan bahwa orang-orang yang memegang peran inti di sana adalah orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena proses rekrutmennya akan ada di sini dan mereka bisa memastikan bahwa values daripada karyawan ini cocok dengan budaya organisasi. Nah, kalau misalnya dia mau menempatkan di Vietnam, otomatis dia membutuhkan karyawan yang bahasa Inggrisnya bagus gitu loh. Dulu mahasiswa saya yang di di universitas yang lama itu ada sekitar 4 orang ya. Dia direkrut tetapi tetapi dia ditempatkannya itu di Vietnam. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita bicara kemampuan bahasa Inggris itu memang sudah sangat ini ya. Itu tadi jawaban dari teman kalian ya. Jadi apakah
boleh 2 boleh aja gitu, itu lebih bagus gitu. Tetapi kalau syarat yudisium 1 aja sudah cukup. Kalau hanya memenuhi syarat yudisium. Tetapi kalau kalian memang ini mau untuk kompetensi, maka lakukanlah dua-duanya. Kalian ini masih jauh-jauh hari, masih bisa. Nah, untuk yang bahasa Inggris, untuk placement test, kita ada melakukan placement test bahasa Inggris gratis ya. Jadi, siapa yang mau nanti placement test, kita akan bukakan link, bisa melihat nanti di websitenya Jakal. Nanti tinggal isi. Nah, karena ini pandemi COVID, maka nanti placement testnya juga akan bisa dilakukan online ya. Jadi, tidak perlu itu. Tadi saya sudah bilang bahwa signature-nya tidak usah diisi aja atau ditulis oke aja atau garis aja seperti itu. Itu tadi yang buat Ibu Ida dan biasanya kita cuman buat itu aja sih gitu untuk bukti seperti itu. Itu materi dari saya. Ada yang mau bertanya lagi? Apalagi kalian yang 2019 ya masih punya banyak waktu gitu. Jadi bisa belajar bahasa Inggris, bisa mulai dari global English, bisa masuk bahkan English for conversation, English for business seperti itu. Kalian punya banyak waktu untuk itu. Dan khususnya sekarang ketika online harganya itu kan tidak ini ya, tidak terlalu gede seperti yang dianya itu offline. Ada pertanyaan lain lagi? Bu izin bertanya, untuk persyaratan TOEIC jadinya akan dibuat standar 600 untuk manajemen atau ditanya standar untuk bidang industri. Oke. Untuk di humaniora FHB sedang dikeluarkan SK-nya itu 600. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman kakak kelas kalian yang mereka itu sangat pragmatis, yang tidak peduli bahwa saya lo udah ujian gitu kan, sayang ya. Ujian 550 kalau nggak bisa dipakai di industri juga seperti itu. Ternyata mereka yang penting syarat yudisium aja. Nah, dan ketika kita tanya di industri, ternyata industri itu nggak menilai TOEIC itu dengan nilai yang di bawah itu. Maka sekarang akan dibuat keputusannya, nanti akan ada sosialisasi dengan Pak Hendy ya, sedang dalam proses. Maka FHB itu 600 semuanya. Setidaknya dianya ini tidak terlalu jauh dari ekspektasi industri ya. Kalau manajemen itu industri sendiri mintanya itu sampai di 625 ya. Tapi 600 pun mereka itu ada beberapa yang masih ambil ya. Kalau misalnya bidangnya memang benar-benar servis ya, kayak ya Lion Air seperti itu kan memang perusahaan multinasional yang jasa ya. Lalu misalnya di kedutaan, di kedubes, lalu yang dianya itu perusahaan-perusahaan yang multinasional, memang mereka itu 600 itu paling mentok. Makanya kita ambil di 600. Kalau FTD itu diputuskan 550. Karena memang industri itu untuk teknik sendiri itu dia di 550 sudah cukup gitu. Kenapa? Karena memang untuk teknik sendiri kan mereka tidak begitu banyak ya ininya. Ada pertanyaan, Bu, izin bertanya, untuk pendaftaran dimulai saat semester berapa? Lalu jika saat yudisium mahasiswa belum lulus sertifikasi, bagaimana, Bu? Nah, pendaftarannya itu kalian terserah, tinggal ini aja, tinggal dihitung. Kalau skema BNSP, itu kan masa berlakunya 3 tahun. Kalau kalian mulai dari sekarang mempersiapkan, berarti kalau kalian lulus di tahun depan, itu kan masih ada masa berlakunya 2 tahun lagi kan. Jadi kalian cari kerja pun masih valid sertifikatnya. Kalau dianya TOEIC itu masa berlakunya 2 tahun. Jadi kalau misalnya kalian ujian tahun depan, lulus tahun depan, TOEIC-nya itu masih berlaku sampai tahun 2022. Jadi tinggal di ini aja, diatur aja. Pertanyaannya kalau saya belum lulus gimana, Bu? Ya nggak bisa yudisium gitu loh. Karena ada verifikasi dokumen nanti gitu. Itu yang tadi saya katakan, tolong diatur jauh-jauh hari gitu. Jangan sampai tertunda yudisiumnya. Dan ya itu tadi gitu loh, belum tentu kita juga udah langsung lulus seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bu, izin bertanya. Mohon maaf kalau pertanyaan sudah dijelaskan, tapi mungkin infonya terlewat. Sertifikasi profesi ini terbentuknya langsung tes ya, Bu? Atau ada training? Oke. Kalau dianya untuk BNSP itu, LSP, itu tes itu 350.000 ya.
Nah, ada pelatihan ya, pelatihan persiapan ujian sertifikasi. Itu sebanyak 8 jam, itu biayanya 350.000. Nah, di situ tuh kalian untuk pelatihan itu hanya mempersiapkan dokumen-dokumen ya. Dokumen ini, lalu misalnya kalian nanti ujian ini sudah ada dokumen bukti untuk kompetensi ini. Kalau misalnya untuk brand building itu nanti di interview sama asesornya bagaimana merencanakan forecasting penjualan, kalian bisa menjelaskan secara teknik seperti itu. Nah, itu yang dikatakan. Tetapi bukan berarti ada pelatihannya itu kalian langsung lulus loh. Kalau tidak sesuai dengan standar kompetensi yang kita sudah submit ke BNSP, itu tidak akan bisa lulus. Karena konsekuensinya adalah, saya misalnya asesor untuk skema SDM. Kalau saya meluluskan nih, misalnya saya meluluskan Valen, ternyata Valen ini sebenarnya karena saya teledor atau apa, Valen itu tidak layak untuk lulus ini gitu. Maka yang akan dibawa ke pengadilan itu saya sebagai asesornya. Dan kalau saya tidak asesor, saya sebagai direktur LSP, saya juga akan masuk ke pengadilan untuk proses itu tadi gitu loh. Jadi untuk dianya itu sertifikasi BNSP, ya ada kemungkinan itu ya bisa gagal gitu loh kalau tidak belajar. Tetapi harusnya ujian di LSP itu, skema itu adalah mata kuliah yang kalian sudah lakukan gitu. Syarat-syaratnya itu adalah mata kuliah konsentrasi kalian. Jadi itu yang tadi saya katakan, lulus itu apa? Ada bukti, bukti fisik bahwa kalian pernah mengerjakan setidaknya pada level administrasi. Brand building misalnya, saya punya bukti fisik bahwa saya pernah mendesain forecasting penjualan. Saya pernah memiliki bukti fisik, saya melakukan analisis terhadap tren penjualan. Nah, ini semuanya akan disediakan gitu. Nah, kalau saya itu sebagai ketua LSP, sebagai direktur LSP, ataupun saya sebagai asesor, kalau nanti pihak BNSP melakukan audit, saya menunjukkan, ini loh mahasiswa yang saya luluskan pernah melakukan ini. Ini hasil ujiannya, ini recordingnya, seperti itu. Seperti itu ya. Lebih baik mendaftar sertifikasi profesi setelah magang atau sebelum magang, Bu. Nah, kalau mau mendaftarnya itu adalah untuk skema BNSP, maka mendaftarnya itu setelah magang. Atau kalian itu boleh aja mendaftar dulu, kan tidak langsung ujian, nanti tinggal memilih jadwal ujiannya. Kita akan melakukan ujian itu 3 kali 1 tahun ya. Jadi ujian pertama rencananya itu di bulan Desember, ketika kita dapat izin LSP, ada witness dari BNSP, itu ujian pertama. Lalu tahun 2021, tahun depan, itu akan ada pelaksanaan ujiannya itu di bulan Maret, di bulan Juli, lalu nanti di bulan November. Jadi periode-periode sebelum yudisium nanti kita akan buat. Nah, kalian bisa-bisa aja mendaftar, nanti tinggal membuat jadwal ujiannya di mana gitu. Sambil nanti kalian untuk magangnya gitu. Karena magang itu kan kerja profesi itu adalah di bulan ini ya, peralihan kan, peralihan tahun akademik seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ini udah bisa ya di ini ya, di akses tadi presensinya ya, yang tadi itu. Sudah bisa belum? Udah, Bu. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Saya ingin bertanya, jikalau saya ingin melakukan tes TOEIC, tapi saya tidak mengikuti Jakar, melainkan saya mengikuti learning di luar Jakar, atau boleh aja gitu, bisa saja kalau kalian mau ini. Kalau kalian tesnya juga nggak di tes TOEIC-nya nggak di UPJ, nggak di Jakar juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kalian bisa ngasih sertifikat TOEIC-nya gitu. Tetapi saya bisa yakinkan bahwa kalau kalian tes TOEIC di luar, itu harganya di atas 550. Pengalaman yang kemarin, kakak kelas kalian itu kan careless ya.
tiba-tiba dia harus sudah masukkan berkas untuk dia mau yudisium, dan saya nggak buka lagi gitu. Maksudnya sudah tinggal 2 orang gitu loh, dan dia selama ini tidak mengurus gitu. Dan saya kan harus masukkan daftar peserta itu ke ITC itu 2 minggu sebelumnya. Maka saya katakan, kamu silakan cari di tempat lain. Yang penting saya ada sertifikatnya gitu. Nah, ini akan saya verifikasi di Sispo. Jadi kamu bisa proses yudisium ketika sudah ada. Nah, dianya itu sibuk itu mencari kemana. Jadi akhirnya dia pergi ujian di Jakarta. Saya nggak tahu waktu itu ada di tempat les bahasa Inggris apa. Dan dia bayarnya itu 675. Dia harus datang ke sana untuk mengambil sertifikatnya. Kalau kalian di UPJ, kita itu yang mengurus semuanya gitu. Kalau kalian misalnya berkasnya udah datang, sertifikatnya udah keluar, kita tinggal email, kalian juga bisa chat, nanti pas kapan kalian datang, udah bisa ngambil, seperti itu. Jadi tidak mesti harus TOEIC-nya itu di UPJ, tidak mesti gitu loh. Kalian bisa di tempat yang lainnya itu. Tetapi saya pastikan itu akan lebih mahal. Karena kita sendiri membuka tes TOEIC itu untuk kampus lain gitu. Jadi ITC itu membuat kita itu sebagai testing center untuk daerah Tangerang Selatan. Jadi ada beberapa kampus S2 yang dianya itu syarat S2-nya itu adalah TOEIC, maka kita melakukan tes untuk mereka. Seperti itu ya. Jadi jangan salah sangka. Jadi bukan berarti harus lesnya itu atau tesnya di UPJ gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nanti ada yang mau placement test, bisa mendaftar, nanti kita akan bukakan linknya, bisa dibuka di websitenya Jakal ya. Jadi siapa yang mau mendaftar untuk placement test, lalu nanti kita akan arrange, nanti dari placement test tersebut akan ada rekomendasi. Misalnya ada yang dia udah tinggi, dia bisa langsung untuk TOEIC gitu, jadi nggak perlu di Global English gitu. Tetapi kalau dia grade-nya itu masih cuma di 2, itu TBI-nya nggak mengizinkan. Karena akan merusak nama mereka. Ketika mereka lulus, ternyata TOEIC-nya itu ya di bawah 600 gitu. Oke. Saya jawab pertanyaan. Bu izin bertanya, berarti untuk ujian TOEIC apabila tidak menyentuh angka yang dijadikan standar atau harus mulai? Iya, gitu. Karena untuk angkatan yang nanti yudisium di semester ini, itu sudah menggunakan syarat minimum tadi. Karena apa? Karena ketika kita tidak menggunakan syarat minimum, ternyata sia-sia juga. Niat awal kita itu kan supaya mahasiswa punya confidence ya, ketika dia melamar, saya punya standar kompetensi ini gitu. Nah, kalau ternyata standar kompetensinya ini tidak memenuhi syarat industri, kan sia-sia gitu. Kalau dia BNSP udah sekaligus kan, lulus atau tidak lulus gitu. Jadi kalau TOEIC itu kan tidak ada lulus tidak lulus, yang ada hanya nilainya aja berapa gitu. Nah, yang manajemen kemarin itu jelek banget beneran. Saya juga kasihan sebenarnya gitu. Karena apa? Karena mereka itu gimana coba mau bersaing sekarang dengan adanya ini. Saya ketika merekomendasikan beberapa kakak kelas kalian itu untuk di perusahaan ya, sekarang kan masih ini ya, masih freeze rekrutmen ya, karena COVID ya. Tapi beberapa di grup HR itu mengatakan mereka akan buka rekrutmen itu di bulan Oktober ya. Mereka akan unfreeze rekrutmen itu di bulan Oktober. Karena apa? Karena ini asumsi bahwa Desember udah keluar vaksin, jadi perusahaan sudah mulai berjalan dengan normal, maka Oktober mereka sudah mulai melakukan rekrutmen lagi. Nah, ketika saya menitip CV dari kakak kelas kalian, itu saya hanya confidence memberikan CV yang setidaknya nilai TOEIC-nya itu di atas 550 gitu loh. Karena kalau enggak ya saya juga malu gitu. Karena jaminannya kan saya gitu ya. Kayak ada di beberapa perusahaan di Grup Mulia, di AirAsia. Di AirAsia bahkan saya nggak berani kasih karena mereka itu di 600 ya. Ya wajar sih gitu. Nah, di beberapa perusahaan itu di Grup Jaya misalnya
Kalau yang di korporasi di kantor di Sudirman itu ya kita mereka minta 550 karena berhubungan dengan ini kan investor-investor dari luar yang punya proyek untuk di pembangunan Jaya seperti itu. Nah, saya sangat berharap ya kalian itu bisa memiliki kompetensi ini gitu. Khususnya anak 2018 yang sebentar lagi udah mau lulus, kalian 1 tahun lagi kan. Dan saya bahkan berharap kalau kalian itu bisa lulus 7 semester gitu loh. Nah, kalau kalian lulusnya 7 semester itu berarti kan tahun depan ya kalian sudah selesai. Nah, ini kalian punya waktu 1 semester ini sebelum kalian itu sibuk dengan magang, dengan skripsi. Persiapkanlah gitu. Tadi itu ada spirit yang mengatakan 2, itu tuh saya seneng banget gitu loh. Tetapi kalaupun tidak bisa 2, itu kalian persiapkanlah dari sekarang. Nah, kalau saya mau kasih pesan untuk bahasa Inggris itu tuh memang wajib sekali. Beneran itu wajib sekali. Saya juga bisa karir saya bagus seperti ini ya karena kok didukung dengan kompetensi bahasa Inggris seperti itu. Karena bagaimanapun udah sekarang itu investor itu kan semuanya rekan kerja kita itu sudah berbagai negara gitu loh. Kalau kalian mau ngambil beasiswa pun itu TOEIC itu bisa dipakai gitu loh. Beasiswa dari Australia, Fulbright, dari Aminef Amerika, mereka pakai kok TOEIC itu. Dan mereka memang kalau yang itu tuh 600 ya, minimalnya itu 600 untuk beasiswa itu, beasiswa sekolah. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Nah, jadi itu ya, tadi udah jelas ya isinya ya. Jadi sertifikasi itu wajib, setidaknya 1. Kalau kalian mau placement test, kita buka dan itu gratis. Nanti akan bisa lihat di websitenya Jakal. Nanti bisa ngisi formnya, nanti kita akan upload di situ. Lalu kita akan arrange waktunya, nilainya nanti kita akan inikan. Untuk informasi itu juga ada di Jakal seperti itu. Nah, untuk kalian yang ini tuh persiapkanlah itu gitu. Bahasa Inggris itu sangat penting buat kalian. Itu beneran. 2,5 juta memang kelihatannya mahal, tapi itu investasi kalian seumur hidup. Ya ibarat kalau kalian menabung 1 hari, misalnya itu kalian tabung 10.000, seminggu 50.000. Maka kalau dianya 10 hari 50.000, kalau dianya itu ya sebulan kalian udah bisa dapat berapa. Sementara itu untuk investasi kalian gitu. Nah, mumpung ini dianya itu adalah online 2,5 juta dan bisa dicicil, itu masih lebih ini ya, masih lebih memungkinkan untuk kalian bisa dapat. Kalau yang lalu itu kan memang dia 4,5 juta ya. Jadi lumayan berat gitu. Untuk 2019 makin lebih keren lagi harusnya kalau dari sekarang gitu loh. Karena apa? Karena punya waktu yang panjang. Bisa ngambil global English, bisa ngambil English for business, ya udah spesifik lagi. Kalau English for business itu udah advance ya, sangat tinggi. Karena saya juga waktu ambil English for business itu, saya sudah di level intermediate 3 persyaratannya itu. Baru bisa ngambil English for business ya. Karena itu lebih tinggi lagi ya, dia gimana bikin proposal bisnis, gimana menggunakan kata-kata bahasa Inggris untuk bisnis, seperti itu. Itu dia udah lebih tinggi lagi. Atau kalau kalian mau tes nih, kira-kira kalau saya TOEIC itu berapa ya? TOEIC readiness namanya. Kalian bisa juga mendaftar. Nah, kalau itu tuh 50.000. Itu ada masa berlakunya, ada. Itu masa berlakunya TOEIC readiness itu 1 tahun. Tetapi TOEIC readiness itu tidak bisa untuk syarat yudisium ya, karena itu TOEIC readiness itu kan tidak dikeluarkan oleh International Trade Center ya, tidak sertifikatnya tidak dari Amerika, tetapi dari lokal ITC di sini. Nah, kalau kalian misalnya mau pengen tahu kalau saya TOEIC itu berapa sih gitu, TOEIC readiness, bisa mendaftar itu. Itu formnya juga ada di websitenya Jakal. Ini ada pertanyaan dari Dini. Bu izin bertanya, tapi di unmute. Loh, kok saya unmute? Masa? Saya sudah buka, Din. Ask to unmute. Nah,
Untuk Oke, jadwal Ibu, sertifikasi makasih. prodi dimulai ketika sudah ada 15 orang dan proses pengajuan ke BNSI selama 2 minggu. Mohon maaf jika salah, Bu. Jika ternyata pendaftaran sudah memenuhi kota pada masa purna sertifikat dijalankan perkuliahan. Oke. Nah, jadi kalau dianya BNSP itu tidak ada online. Makanya kita batasin. Sekali ujian itu di satu ruangan cuma 10. Lalu mendaftar, kalian tinggal pilih nanti jadwalnya ya. Jadi kita yang nanti akan atur ya jadwalnya. Tinggal daftar dulu gitu isi formnya. Nanti kita akan infokan. Jadi siapa yang masuk duluan itu yang akan kita kasih yang gelombang pertama gitu. Jadi nanti yang masuk kita akan email, kita akan masukkan di website. Ini nama peserta yang ujian pada hari ini jam sekian di ruangan ini gitu. Jadi tidak ada online kalau ujian BNSP. Karena apa? Karena kan harus nunjukin bukti-bukti itu tadi kan. Ini buktinya saya melakukan ini, nanti kita tanya lagi verifikasinya. Ini di perusahaannya mana? Mana keterangannya? Lalu ini tugasnya ini, mana paraf dari dosennya, seperti itu. Itu yang dianya itu LSP ya, LSP namanya. Nanti kalian tidak ada urusannya dengan BNSP. Karena ketika UPJ dapat izin, itu seperti UPJ punya universitas. Jadi kalau UPJ kan udah ada izinnya dari kementerian, bisa mengeluarkan ijazah gitu. Nah LSP itu juga gitu. Tapi bedanya kalau LSP ini, sertifikatnya itu, ijazahnya itu, kopnya itu nggak kita yang mengeluarkan. Kopnya itu dari BNSP. Jadi nomor serinya itu dari negara. Makanya dia ada logo hologram Garuda yang kayak kita di uang ya. Uang itu kan ada hologram Garuda kan. Nah, itu juga ada di sertifikatnya. Seperti itu. Pertanyaannya sudah terjawab, Dini, atau masih ada yang belum terjawab? Terima kasih sebelumnya. Ada Bu pertanyaan yang kedua. Coba Dini dibaca, Dini. Tadi kan Ibu memberikan contoh bahwa sertifikasi itu dihimbau untuk mengumpulkan tugas-tugas yang pernah dijalankan ataupun nilai dari mata kuliah tertentu. Misalkan saya ingin mengambil sertifikasi skema SDM. Nah, saat ini saya kan belum mengambil mata kuliah kompensasi strategik. Nah, ketika saya belum mengambil mata kuliah itu, otomatis saya juga belum memiliki nilai dari mata kuliah tersebut. Nah, ketika saya belum mengambil mata kuliah itu, apakah saya masih bisa nih Bu untuk mendaftarkan diri? Mendaftar bisa, mendaftar aja bisa, tapi ketika nanti saya keluarkan jadwal, itu nanti saya minta verifikasi. Saya kan bisa ngecek ya, mahasiswa itu dia udah ngambil mata kuliah ini belum di Sispo seperti itu. Jadi mendaftar aja bisa gitu. Nah, tapi nanti kita akan tetap proses di MySispo ya. Dari Jakal itu bisa akses semua data mahasiswa terkait verifikasi dokumennya. Dan juga ke Kaprodi ya. Jadi nanti kalau dianya itu belum, maka kita hanya ini aja cadangkan gitu loh. Nah, sebaiknya sih daftarnya itu kalau sudah ada nilainya aja Dini gitu loh. Karena apa? Dini bisa mengatur kan, misalnya kompensasi strategik itu di semester depan misalnya ya, atau di semester 7 kan ya. Nah, maka Dini bisa mendaftar ujiannya itu ya di semester 7 gitu. Di akhirnya itu. Karena kita juga membuat ujian itu kan 3 kali 1 tahun ya. 3 kali 1 tahun. Jadi nggak bakalan ada yang terlewat yudisiumnya gitu. Kita akan buatnya itu di Maret, di bulan Juni, sama di bulan November. Sementara yudisium itu kan di bulan Juli ya. Bulan Juli dan juga di bulan Desember apa Januari ya. Jadi pokoknya ada jedanya seperti itu. Jadi kalau Dini mendaftarnya itu di semester 7, berbarengan dengan mata kuliah itu, kan masih ada 1 semester kan untuk menyelesaikan itunya, apanya itu, skripsinya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jadi pesannya itu sebenarnya adalah untuk memastikan ketika kalian lulus, kalian punya confidence bahwa kalian itu punya kemampuan bersaing. Itu sih pesannya gitu. Karena gimana pun industri,
ketika dia melihat ada sertifikasi kompetensi teknis di luar daripada universitas itu, yang memang benar-benar dari pemerintah dan juga dari lembaga yang sudah internasional, dia pasti akan consider itu gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita bisa akhirin, tapi kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Bisa diaktifkan tidak semuanya? Kameranya. Jadi kita bisa foto supaya bagus. Saya foto dari page pertama dulu ya. Dini ada yang foto nggak di situ? Dini yang foto dokumentasi atau Ibu? Ada nggak dari Hima yang bisa dokumentasikan? Tadi sudah dibantu Feby dan Mita. Oh oke, sip. Sudah ya semuanya? Tadi sudah dibantu Feby dan Mita, Bu. Oh, oke, sudah ada ya berarti ya dokumentasinya ya? Oke, kalau gitu Ibu screenshot aja dulu. Ini page pertama ya. Senyum dong. 1, 2. Bentar. Ibu simpen dulu. Oke, saya lanjut ke page yang kedua. Oke, 1, 2. Sabar ya, Ibu lanjut page yang ketiga. Banyak ya mahasiswa manajemen. Oke. Satu, dua, tiga. Iya nih. Ayo, program himanya yang benar. Ininya nanti yang bagus. Apa? Pekan rayanya yang bagus. Jangan sampai rugi. Masa manajemen rugi? Aduh, gimana itu caranya? Bentar ya. Sabar ya. Oke, ini page yang keempat. Oke. Wah, ini page keempat nggak ada yang pada buka kamera. Masa Ibu potong nggak ada orangnya? Oke, nyalain dong yang keempat ini. Ayo nyalain dong, 4,5 nih. Ibu mau foto tapi nggak ada gambar orangnya. Ayo, cepetan. Biar kita selesaikan pertemuan kita. Bagus udah gede banget dia 1 semester nggak ketemu. Ayo, dinyalain dong. Oke ya, saya foto ya. Oke. Oke, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih buat Hima yang sudah membantu untuk program ini. Semoga kalian sukses selalu dalam 1 semester ini. Kalau misalnya mau nemuin saya, anak 2018, saya udah pindah ya di gedung A yang baru lantai 3. Seperti itu. Oke, selamat malam semuanya. Sehat selalu ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.